saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria. Dan seperti tadi saya katakan, bulan 8 Desember tahun 2020 yang lalu, Paus menulis surat apostolik, surat penggembalaannya untuk kita semua dengan judul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa. Sesungguhnya Paus mengajak kita selama tahun 2021 ini untuk belajar mencintai Tuhan, belajar mengasihi Tuhan dalam semangat dan seturut teladan Santo Yusuf. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita gali dan menjadikan juga cara hidup kita, sebagaimana telah ditampilkan oleh Santo Yusuf. Memang kita semua mengetahui bahwa tidak banyak kisah yang ditampilkan dalam Injil berkenaan dengan tokoh Santo Yusuf ini. Namun, kendati pun tidak banyak, tetapi ada hal yang istimewa yang dilakukan oleh Santo Yusuf ini. Dari bacaan Injil hari ini, kita melihat dan menyaksikan betapa Santo Yusuf benar-benar adalah seorang suami yang memberikan perhatian kepada keluarganya. Dalam hal ini istrinya Maria. Pada awal dari kehidupan mereka sebagai satu keluarga, Yusuf dihadapkan dengan persoalan yang dia tidak ketahui, tapi kemudian diberitahukan kepadanya bahwa Maria mengandung, dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia tidak memahami, tidak mengerti, dan karena itu dia memang dalam adat orang Yahudi, kalau istrinya mengandung tanpa dia ketahui, dia berpikir tentu ada hal yang terjadi. Maka dalam kebingungannya sebagai seorang manusia, dilukiskan dalam Injil bahwa dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tanpa mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini pun suatu cara yang bijaksana yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Kendati pun dia merasa bahwa dia bisa saja menceraikannya dengan tegas, tetapi dia tidak mau mempermalukan istrinya. Dia menghormati Maria dalam ketidaktahuannya. Tetapi kemudian dia dituntun oleh Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan menjelaskannya bahwa janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan memang kita ketahui bahwa Yusuf kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dalam Injil tadi juga diungkapkan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Artinya dia menerima Maria dengan ketulusan hatinya, dengan cintanya, dan dengan kasihnya yang luar biasa. Dan itu kemudian saudara-saudari terlihat dalam hidup bersama sebagai satu keluarga di Nazaret. Kita ketahui
pada waktu mereka harus menjalankan pendaftaran di Bethlehem, Maria dan Yusuf yang harus ke Bethlehem, dan Maria saat itu sedang mengandung, hamil tua, dan akhirnya melahirkan di sana. Ya, Santo Yusuf tentu mendampingi Bunda Maria mencari rumah untuk Maria yang akan melahirkan Yesus. Tapi kita ketahui akhirnya mereka ditolak. Kemudian juga kita ketahui bahwa Yusuf harus melindungi istri dan anaknya Yesus. Mereka harus lari ke Mesir, dan ya bayangkan zaman itu tidak ada jalan lain kecuali jalan kaki dan naik keledai. Dan itu pun perjalanan dari Bethlehem ke Mesir melalui padang gurun. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Yusuf untuk melindungi anaknya, melindungi keluarganya. Jadi pada dasarnya orang ini, Yusuf ini adalah orang yang sungguh-sungguh melindungi keluarganya, menjaga keluarganya dari macam-macam tantangan, dari macam-macam ancaman terhadap keutuhan hidup keluarga mereka. Saya kira saudara-saudari, khususnya hemat saya dalam hal ini, teladan hidup Santo Yusuf ini penting bagi kita sekalian, terutama bagi bapak-bapak keluarga. Pagi ini ya bapak keluarga ya memang tidak banyak yang hadir. Tapi Pak Nano menjadi wakil dari bapak-bapak keluarga. Ada juga Stefanus ini, ada juga yang baru menikah ini. Jadi bapak-bapak keluarga yang memang diharapkan bahwa kita ya mengikuti teladan Santo Yusuf. Dan persoalan-persoalan dalam hidup keluarga kadang-kadang hampir serupa dengan pengalaman Santo Yusuf. Tetapi kita diberi petunjuk yang indah oleh Tuhan kita, oleh sejarah keselamatan Allah itu, bahwa Allah memilih dan menyertai orang-orang seperti Santo Yusuf ini. Dan saya kira dalam hal ini kita pun sama seperti itu. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita, dan seperti Santo Yusuf, Tuhan juga membisikkan kepada kita hal yang baik dalam hidup ini. Tinggal kita membuka hati kita untuk menerima tuntunan Tuhan. Tentu saja teladan Santo Yusuf ini bukan saja diarahkan hanya untuk bapak-bapak, tapi juga untuk kita semua, untuk ibu-ibu juga. Karena apa? Karena tanggung jawab hidup dalam keluarga adalah tanggung jawab kita semua. Dan apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf dalam artian mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, itulah juga yang disampaikan Tuhan kepada kita semua. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada siapa saja, baik itu laki-laki maupun wanita, anak-anak, orang tua, semua Tuhan sampaikan firman-Nya. Tinggal kita membuka hati kita untuk mengikuti, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari, kalau dalam bacaan kedua tadi diungkapkan tentang juga seorang bapak Abraham, bapak segala bangsa, itu dikatakan dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Abraham ini diminta oleh Tuhan keluar dari tanah Ur di tanah Mesopotamia atau tanah sekarang itu Iran. Maka baru-baru Paus ke sana juga
untuk mengingatkan kita semua akan kehadiran Bapa segala bangsa, baik bagi orang Kristen, bagi orang Islam, bagi orang Yahudi. Dan sebenarnya kunjungan Paus itu dengan mengingat akan tokoh Abraham ini menyadarkan kita semua bahwa kita punya satu Bapa juga, dan dalam arti itulah maka kita bersaudara, kita membangun persaudaraan satu sama lain, dan di hadapan Tuhan sendiri yang adalah Bapa kita semua, kita adalah saudara dan saudari. Dan Abraham sebagai seorang bapa bangsa, dia memiliki iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh macam-macam hal. Apapun yang diminta oleh Tuhan, dia melakukannya. Dan Tuhan memang tidak pernah mau menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak pernah mau menghukum kita. Maka tatkala Tuhan meminta, misalnya dalam kasus Abraham dan Ishak, diminta oleh Tuhan agar Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak, dan yang dilakukan oleh Abraham ialah dia percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa memang Tuhan tidak menghendaki korban nyawa dalam hal ini. Yang diuji ialah iman kepercayaan Abraham ini. Maka marilah saudara-saudari, kita meneruskan perjalanan hidup kita, pengembaraan kita di dunia ini dengan belajar dari dua bapak bangsa ini, Bapak Abraham dan juga Bapak Yusuf, yang memperlihatkan bagaimana kita harus mengisi hidup kita ini, terutama pertama-tama kita mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan selalu mengajak kita untuk melindungi sesama kita, untuk menjaga sesama kita dari segala macam mara bahaya. Berarti pula kita diajak oleh Tuhan agar tidak mencelakakan hidup orang lain. Kita selalu melindungi, seperti Santo Yosef. Dalam konteks hidup berkeluarga, ya Santo Yosef melindungi keluarganya. Dan kita semua dipanggil untuk hal ini. Sedangkan dari Bapak Abraham, mari kita sungguh-sungguh mengikuti teladan iman kepercayaan tanpa pamrih kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.